Halo dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izin memperkenalkan diri, nama saya Andes Potiperas Tepu dengan NPM 22150610080. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai konversi keamanan sistem informasi. Untuk mitra yang saya ambil adalah Bangkit Academy dengan Machine Learning Pad. Jadi di sini saya mempelajari tentang machine learning. Nah, untuk metode pembelajarannya sendiri itu mencakup instructor-led atau ILT. Jadi di sini saya diajari mengenai machine learning di mana disediakan instruktur melalui Google Meet. Kemudian ada juga ILTSS. Di sini saya juga diajari dengan instruktur, tapi materinya itu lebih ke arah soft skill. Kemudian ada juga mengerjakan course yang disediakan oleh Coursera. Nah, untuk materi pembelajaran utamanya itu menggunakan TensorFlow. Nah, kemudian untuk mata kuliah sistem informasi sendiri itu, dia membahas konsep untuk melindungi data pada sistem komputer. Jadi, pada KS ini terdapat 3 dasar keamanan, seperti confidentiality atau kemudian integrity, integritas, dan availability atau ketersediaan. Kemudian ada juga mengenai kriptografi, keamanan jaringan, manajemen resiko, keamanan aplikasi, dan keamanan sistem operasi. Nah, itu sebagian yang mencangkup mengenai mata kuliah keamanan sistem informasi. Kemudian berikut ini adalah masalah dalam keamanan sistem informasi. Salah satu contohnya seperti deteksi serangan cyber. Nah, ini contohnya itu seperti phishing, kita bisa disodorkan web palsu, kemudian ada malware, itu kita mengunduh program atau aplikasi yang berbahaya. Kemudian ada DDoS, kalau untuk DDoS itu terjadi serangan ke contohnya server ataupun website. Kemudian ada pencurian data. Di sini data kita tidak terlindungi dengan aman, misalnya passwordnya itu mudah ditebak seperti admin123, atau mungkin lapisan keamanannya itu cuman sedikit saja, jadi bisa dibobol dengan mudah contohnya dengan menggunakan brute force ataupun dengan SQL injection. Kemudian ada lagi keamanan jaringan lemah. Di sini contohnya itu jaringan itu tidak mampu mendeteksi aktivitas abnormal. Jadi pas peretasnya itu sudah masuk, tidak terdeteksi ada anomali atau sesuatu yang berbeda pada sistem jaringannya. Kemudian masuk ke pad yang saya ambil, yaitu machine learning pad. Jadi di sini seperti yang saya bilang tadi, mayoritas pembelajarannya menggunakan TensorFlow, meskipun ada juga sebagian yang dia menggunakan browser, di mana saya menggunakan JavaScript untuk membuat model machine learning. Jadi contoh-contoh algoritma yang saya buat itu ada seperti regresi itu menentukan harga dari rumah. Kemudian ada juga clustering itu dia membagikan data ke beberapa bagian. Dan untuk neural networks itulah jaringan saraf tiruan tadi, di mana kita membuat neuron-neuron yang bisa membedakan atau memberikan decision. Contohnya kita ngasih gambar tulisan angka 0 sampai 9 dengan menggunakan neural networks-nya ini tadi, kita bisa mengetahui apa yang diberikan oleh neural network-nya tadi. Misalnya kita kasih gambar 3, maka dia akan memberikan kemungkinan yang besar kalau gambarnya itu adalah angka 3. Nah, kemudian berikut ini korelasi machine learning untuk permasalahan keamanan sistem informasi.
Nah, untuk masalah-masalah yang tadi itu seperti contohnya deteksi serangan cyber. Untuk masalah ini kita bisa menggunakan supervised learning. Jadi supervised learning itu kita memberikan data yang udah diberi label. Jadi neural network-nya itu tadi bisa tahu datanya ini punya jawaban seperti apa. Misalnya kalau data satu misalnya diberi label satu yang berarti true atau benar. Kemudian data 2 diberi label null atau false. Sepertilah contoh dari supervised learning. Nah, contoh dataset supervised itu berisi contoh serangan, pola phishing email. Seperti itu tadi contoh supervised learning-nya. Jadi di situ model akan belajar mengenali pola serangan dan dia akan memberikan notifikasi saat mendeteksi pola yang serupa. Nah, yang kemudian ada pencurian data. Untuk pencurian datanya ini kita bisa menggunakan K-means clustering. Ini metodenya digunakan untuk memantau perilaku pengguna. Di sini model bisa mengenali pola normal akses data oleh pengguna tertentu. Contohnya seperti waktu aksesnya, frekuensi ataupun volume datanya. Jadi kalau seandainya terjadi aktivitas di luar pola normalnya, contohnya itu tiba-tiba ada yang ngedownload dalam jumlah yang sangat besar, maka sistemnya ini bisa mendeteksi kalau sedang terjadi pencurian data. Kemudian yang berikutnya itu ada keamanan jaringan yang lemah. Di sini kita bisa menggunakan RNN atau Recurrent Neural Networks. Jadi di sini kita menerapkan autoencoders. Dia itu akan mendeteksi traffic jaringan secara real time. Jadi dia mengenali pola sekuensial. Kalau DDoS kan biasanya dia memberikan koneksi yang berulang-ulang. Dia terus mencoba mengoneksi, ujung-ujungnya dia bisa diakses sama peretasnya itu tadi. Jadi dengan menggunakan RNN ini tadi, kita bisa mengetahui apakah ini adalah serangan atau bukan. Kemudian yang berikutnya untuk proyek akhir saya yaitu Slick. Jadi untuk Slick itu sendiri atau Smart Lifestyle Eating for Efficient Calories itu aplikasi berbasis mobile. Jadi ini adalah aplikasi mobile yang ditujukan untuk kesehatan. Nah, jadi aplikasi ini memberikan pedoman bagi pengguna agar mereka bisa hidup sehat. Ini memiliki fokusnya itu ke pekerja kantoran yang dia kesulitan memilih makanan bergizi karena keterbatasan waktu ataupun karena pilihan bahan yang sedikit. Nah, jadi Slick ini menggunakan 2 model dan 1 engine prompt. Jadi model yang pertama itu dia ada model klasifikasi. Jadi model klasifikasi ini untuk menentukan kategori tubuh pengguna, apakah dia itu underweight, normal ataupun overweight atau obese. Kemudian ada juga regresi. Kalau regresi itu dia menentukan kalori yang dibutuhkan per harinya. Kemudian ada juga dia memberitahu BMI-nya atau body mass index atau indeks massa tubuh. Kemudian ada satu lagi tadi yaitu engine prompt. Kami di sini menggunakan generative AI yaitu Gemini 1.5 untuk memberikan rekomendasi makanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan di sini user juga bisa memberikan alergi yang mereka miliki. Jadi generative AI-nya itu bisa memberikan rekomendasi makanan yang sesuai dengan alerginya. Nah, untuk hubungan Slack dengan KSI, di sini kami
menggunakan enkripsi data pengguna, pengamanan API, dan penerapan autentikasi yang kuat. Di sini enkripsi dalam pengembangan Slick, kami juga memperhatikan keamanan sistem informasi terkait dengan model machine learning yang digunakan. Data yang kami gunakan untuk melatih model, klasifikasi, dan regresi itu dijaga kerahasiaannya agar tidak jatuh ke pihak yang berwenang. Kemudian kami juga melindungi model machine learning-nya ini dari serangan adversarial yang bisa mengecoh sistem dan menghasilkan rekomendasi yang salah. Untuk itu kami menerapkan teknik seperti adversarial yang melindungi data pribadi dan kesehatan pengguna. Dan sistemnya ini menggunakan firewall dan intrusion detection systems atau IDS untuk menjaga server dan aplikasi dari potensi ancaman eksternal. Jadi seandainya ada peretas yang ingin mengakses informasi kesehatan pengguna, itu sudah dienkripsi dan juga sudah diberi firewall sehingga mereka tidak bisa mengaksesnya. Jadi data penggunanya ini aman dari pencurian data. Nah, untuk pelatihan modelnya itu tadi juga sudah dilakukan dengan aman sehingga dia tidak memberikan rekomendasi yang aneh. Contohnya penggunanya tadi alergi dengan kacang. Pas dimasukkan dia alergi, misalnya pas penggunanya memasukkan kalau dia itu alergi kacang, maka modelnya akan memberikan rekomendasi yang sesuai, di mana dia tidak akan melakukan kesalahan, di mana dia juga akan merekomendasikan makanan yang terdapat bahan kacang. Nah, jadi untuk kesimpulannya itu, program machine learning Bangkit memberikan pemahaman tentang bagaimana mengintegrasikan keamanan sistem informasi dalam proyek berbasis machine learning. Di program ini kami diajarkan bagaimana melindungi data dan model machine learning melalui teknik-teknik keamanan, contohnya seperti enkripsi, proteksi dari serangan adversarial. Kemudian juga penerapan differential privacy untuk menjaga privasi data pelatihan. Nah, dengan memahami KSI ini dalam konteks pengembangan machine learning, para pesertanya ini bisa membangun aplikasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga aman, di mana informasi sensitif bisa terlindungi, dan ini akan meningkatkan kepercayaan pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut. Jadi itu saja untuk video saya, sekian dan terima kasih.